Baiklah, kita mulai menambahkan objek baru. Kita pergi ke menu Add, pilih objek jenis mesh, lalu kita pakai silinder. Setiap kali kita menambahkan objek baru, maka di sebelah kiri bawah ini ada parameter yang bisa kita atur. Dan jika kita mengklik di bagian yang lain, maka parameter tersebut akan hilang. Jadi kita hanya bisa mengatur setelah menambahkan objek. Kalau kita sudah terlanjur mengklik area lain atau mengaktifkan objek lain, maka pengaturan tersebut hilang. Jadi ini saya ulangi lagi untuk menambahkan objek baru. Objek yang sudah terlanjur ditambahkan ini akan saya hapus. Tekan X, lalu pilih delete. Nah, oke, silindernya kita tambahkan silinder yang baru. Maka ini di sini ada menu yang kita bisa ubah. Vertis ini adalah titik-titik di luar ini sehingga membentuk lingkarannya. Jika kita klik drag ke kiri, maka angka tersebut akan berkurang. Kita juga bisa klik tanda panah kanan ke kanan ini ataupun ke kiri untuk mengurangi nilainya. Atau kita klik sekali, lalu kita masukkan angka. Ya, biasanya 32 ini jumlah standar atau jumlah yang cukup untuk membuat lingkaran ya. Soalnya kalau kurang dari 32, misalnya 16, maka akan terlihat ininya tidak rata. Untuk radius ini jari-jari dari silindernya. Kita lihat di referensi, ini jari diameternya 65 mili. Berarti jari-jarinya setengahnya, yaitu 32,5 mm. Nah, kita bisa klik di nilai radius ini, terus kita ketikkan 32,5 mm, lalu enter. Atau kita juga bisa ketikkan 0,0325. Nah, di sini kalau kita mengetikkan koma, misalnya 0,03 itu menggunakan titik ya. 0,0325 enter. Nah, berarti 0,0325 meter itu sama dengan 32,5 mm. Untuk tingginya ini 210 mm. Kita ketikkan saja di depth-nya ini 210 mm. Nah, langkah selanjutnya kita aktifkan silindernya. Lalu kita gunakan move tool. Kita tarik ke atas. Kita ubah tampilannya dari front. Sehingga alas dari silindernya itu ada di
pusat aksis ini. Kita juga bisa menggunakan shortcut ya, tekan G, lalu tekan Z, supaya berpindah sesuai sumbu Z. Nah, supaya sekarang sudah kita bisa gerakkan silindernya ke atas dan ke bawah. Supaya perpindahannya lebih lembut, kita tahan tombol Shift, lalu kita gerakkan mouse, terus saja geser ke bawah. Lalu kita klik kiri ya untuk mengkonfirmasi, baru lepaskan tombol Shift-nya. Baik, kita ulangi. Tekan G untuk shortcut dari grab atau move, grab. Lalu tekan Z supaya berpindahnya sesuai sumbu Z, sumbu biru. Lalu kita gerakkan. Kita tekan tahan tombol Shift di keyboard. Lalu kita tarik mouse ke bawah terus ke bawah. Kebablasan sedikit, kita ke atas sedikit. Nah, seperti ini. Itu cara untuk menggeser objek dengan perpindahan yang lebih presisi. Bukan lebih presisi ya, lebih pelan-pelan. Selanjutnya kita skalakan image reference-nya supaya ngikut silindernya, karena silindernya kan sudah sesuai ukurannya. Nah, tapi jika kita coba skalakan menggunakan shortcut S, maka pusat skalanya itu ya, originnya itu di tengah ini. Ada di kayak lingkaran poin orange ini ya, berwarna orange. Nah, kita bisa mengubah titik pusat skalanya itu ke 3D cursor. Jadi kalau kita skalakan biar nggak ke sono, tapi ke 3D cursor pusatnya. Kita pilih transform pivot point ini. Secara default itu simbolnya seperti ini ya, median point. Nah, secara default di median point. Sekarang kita ubah, sebelumnya kita aktifkan dulu image reference-nya, objek yang ini. Lalu kita ubah ke pivot point-nya 3D cursor. Jadi kalau kita skalakan, itu pusat skalanya ke 3D cursor. Kita tekan S, lalu gerakkan mouse, lalu klik. Lalu kita ubah view-nya dari depan lagi. Nah, supaya tembus pandang, kita bisa gunakan viewport shading ini wireframe. Nah, kita geser ya ke kanan sedikit. Lalu kita scale up sedikit karena terlalu kecil. Nah, ya kira-kira seperti ini. Yang penting kanan kirinya dia pas, batas kanan dan batas kiri dari tumblernya ini pas. Untuk yang atas ini kan mungkin maksud dari tinggi 210 mm ini hanya untuk bodinya, nggak termasuk tutupnya ya. Bodinya kan ini segini, bodinya segini. Nah, ini ada masuk ke dalam sini segini kali. Nah, jadi totalnya ini 210 mm.
atau kita kecilin sedikit lagi supaya pas, supaya kecilnya itu lebih halus, kita bisa tahan tombol shift. Nah, jadi lebih bisa memposisikan. Nah, langkah selanjutnya kita ubah mesh dari silinder ini supaya bentuknya sama dengan tumbler. Kita seleksi objek silinder, lalu kita pergi ke edit mode. Bukan kita pergi, tapi kita ubah modenya dari objek mode menjadi edit mode. Berarti kita sekarang sedang masuk ke dalam mesh silindernya, mesh objek silinder. Di sini ada tiga mode seleksi. Itu vertex select mode, sehingga kita bisa menseleksi vertexnya. Nah, titik-titik ini namanya vertex. Kita bisa klik Add Select Mode untuk menseleksi edge atau garis. Nah, ini dia. Ini garis ya. Jadi, di antara dua vertex itu jika terhubung itu membentuk edge atau garis. Kita juga bisa ubah select modenya menjadi face untuk menseleksi permukaannya. Jadi beberapa edge itu bisa membentuk sebuah face atau permukaan. Oke, kita kita gunakan vertex select mode. Lalu menggunakan select box, kita ubah dulu tampilannya dari front. Lalu viewport settingnya wireframe. Kita klik dulu di luar di sembarang tempat ya, di area bebas untuk menghilangkan seleksi. Lalu kita klik drag kumpulan vertex yang ada di atas ini. Nah, kita lihat di perspektif itu semuanya terseleksi ya. Kita harus melakukan seleksinya ini di dalam shading mode wireframe. Soalnya kalau di shading modenya solid mode kita seleksi, maka nggak terseleksi semua. Ini vertex yang di belakangnya ini. Di wireframe, oke, lalu tampak depan, kita seleksi. Kita gunakan move tool. Nah, move toolnya ada di 3D cursor ya, karena tadi kita ubah pivot point-nya ke 3D cursor, kita kembalikan lagi ke median point. Oke, kita geser ke bawah. Nah, seperti ini. Lalu kita extrude. Shortcut-nya extrude itu E. Tekan keyboard E di keyboard, tombol E di keyboard. Nah, maka akan muncul vertex baru sebanyak vertex yang kita seleksi. Nah, di sini misalnya. Lalu kita scale down. Lalu kita extrude lagi. Nah, ini sudah jadi untuk bodinya ya. Kita bisa lihat hasilnya di solid mode.
Untuk membuat tutup tumblernya, kita gunakan tahan tombol Alt. Nah, ini ya, tombol Alt itu, ini biasanya dekat spacebar. Tahan tombol Alt, lalu kita klik edge di antara vertex ini sama ini, di tengah-tengahnya sini. Kita klik. Nah, ini untuk loop select ya, menseleksi sejajarnya sana, melingkar sana, terseleksi semua. Lalu kita duplikat edge-nya. Cara duplikasi, setelah kita menseleksi objek, kita tekan Shift D. Nah, otomatis maka akan Shift D lalu kita gerakkan mouse, maka hasil duplikasi itu mengikuti gerakan mouse kita. Lalu kita tekan sumbu sesuai keinginan kita, sumbu Z misalnya. Jadi dia bergerak sesuai sumbu Z. Kalau kita tekan sumbu X, tombol X, maka dia bergerak sesuai sumbu X. Kita ganti Z aja, Z. Ya, di sini misalnya. Oke, tampak dari depan lagi. Oke, di sini. Lalu kita extrude. Nah, kalau extrude-nya nggak sesuai sama sumbu Z, kita tekan aja sumbu Z sekali. Oke. Nah, ini sudah jadi. Tinggal tutup yang bentuk persegi berapa ini? 1, 2, 3, kalau nggak salah 6. Kalau nggak salah 6, kita bisa cek di sini mana ya? Learn more features. Nah, kita kira-kira saja. Oke, kita seleksi. Ini vertex yang ini. Lalu kita pindahkan 3D kursornya itu ke atas sini. Tekan shortcutnya Shift S. Maka akan muncul opsi untuk memindahkan 3D kursor atau opsi seleksi yang lain. Kita pilih cursor to selected. Nah, maka 3D kursornya berpindah ke permukaan atas ini ya. Lalu kita klik di luar objek untuk menghilangkan seleksi. Nah, di dalam edit mode, kita juga bisa menambahkan objek baru. Pilih menu add. Lalu kita pilih circle. Nah, circle-nya ini secara default 1 meter radiusnya ya. Kita ubah radiusnya menjadi berapa tadi? 32,5 mm. Nah, ini sama dengan radius botol. Kita gedein sedikit, kita klik drag. Nah, kita klik drag lalu tahan tombol shift untuk supaya bertambahnya sedikit demi sedikit ya. Pokoknya tombol shift itu untuk menambahkan atau mengurangi secara halus atau menggeser atau menskalakan secara halus. Tahan tombol shift. Nah, kita ubah tampilan dari depan dulu. Ya kira-kira segini ya. Kita ubah menjadi 0,0
395. Nah, untuk jumlah vertisnya kita gunakan ya 6 mungkin 6 saja. Oke, jika sudah, kita lihat lagi tampak dari depan. Kita perlu menambahkan radiusnya, kita klik drag, lalu tahan tombol shift. Jangan tahan tombol shift-nya dulu baru klik drag ya. Jadi klik drag-nya dulu baru tahan tombol shift. Nah, jika sudah, itu kanan dan kiri ini sudah rata. Dengan vertex yang masih terseleksi, kita pergi ke menu vertex. Lalu kita pilih new edge or face from vertex. Jadi vertex itu satu titik ya. Kalau banyak titik atau lebih dari satu namanya vertices. Nah, kita klik shortcut-nya F ya. Kita undo. Setelah terseleksi kita tekan F. Nah, itu untuk membuat edge atau face baru dari vertex yang terseleksi. Dari vertex yang terseleksi. Oke, lalu kita ubah view-nya dari depan, kita extrude ke atas. Kita keluar dari edit mode menuju object mode. Nah, sudah lumayan terbentuk, kita geser ke